Shalom untuk semuanya. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Ya, ini adalah hari terakhir kita di pulau ini sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing. Agak baiknya kita membuat ibadah singkat di hari ini. Jadi, ya, kita mulai saja ya ibadah singkat kita. Kita mulai dari lagu hari ini ya. Hari ini kurasa bahagia. Kita nyanyinya berdiri ya. Berdiri ya. Gaya ya. Kalau bisa jalan deh, sambil jalan. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Kita tanpa memandang di antara kita bergandengan tangan, kita gandeng teman kita gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Memisahkan kita, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita ulangi sekali lagi. Kau sahabatku, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Mundur kanan kiri sambil putar. Kau sahabatku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oke, terima kasih. Semoga kita duduk kembali. Kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur atas karunia pada kami Tuhan hingga pada sampai saat hari ini. Amin. Kita dapat hidup pada kesehatan yang ada untuk Tuhan. Di sini kami mau beribadah sini sekali Tuhan. Kami meminta berkat Tuhan. Tuhan kepada kami. Kalau pertolongan kaki yang Tuhan antara apa yang kami buat ibadah ini tidak menggunakan manusia dan hari Tuhan setelah dari ini Tuhan kembali ke tempat kami masing-masing Tuhan yang memberkati perjalanan pulang kami juga kami dengan selamat
Tuhan, ya, kita lanjut isu ya, muji nama Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, pengurus yang berkekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Kata-kata bergelombang, timbul makna yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kata-kata bergelombang, timbul makna yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ya, kita mau masuk ke untuk ayat nats kita minggu ini. Sebelum kita mendengar nats minggu ini, kita bisa angkat lagu pujian. Aku mau cinta Yesus. Mau cinta Yesus selamanya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, padakanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita berdoa. Kembali lagi kami berterima kasih ya Allah Bapa di surga. Kami mengucapkan syukur karena kasih dan berkat-Mu telah memberi kami kesehatan hingga pada saat ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kira Bapa yang membuka hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Untuk nats atau renungan untuk pembubaran panitiaan atau maklab SBB, saya akan membaca dari Alkitab Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Pastinya kita sudah sering mendengarkan sebagian dari nas ini. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku. Bagi saudara-saudaraku yang di sini terkasih, di sini nas ini ada beberapa yang saya kutip, ada dua makna. Yang pertama itu Tuhan yang memiliki rencana. Yang kedua berserah pada tuntutan Tuhan. Yang pertama, Tuhan memiliki rencana. Kadang kita selaku naposo ini pasti banyak rencana, mulai dari sekolah, bahkan bisa berubah-ubah. Tapi kadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi di dalam nas ini, bagaimana kita melakukan supaya rencana kita itu lebih bermakna ataupun menghasilkan. Arung dojolma olan marangan-angan neng songonon ale dangar diulang. Udah pasti deh. Apalagi terumu bina poso. Ala bergaga jinalakan neng songonan. Apa dan tusi tujuannya. Kadang kita hanya menuntut Tuhan itu.
Tuhan, inikah hasil jawabanku? Inikah hasil yang aku dapatkan? Percuma aku berdoa Tuhan 3 kali, 4 kali, 5 kali sehari. Padahal saya tidak pernah mendapatkan apa-apa. Begitulah kadang kita tidak melihat apa yang akan rencanakan ke depannya. Bisa kita lihat, kadang orang yang jahat juga bisa lebih baik daripada kita. Banyak yang terjadi sekarang ini. Aku pernah membaca suatu renungan juga. Pasti pernah mendengar Nabi Daud sama Yonatan. Orang ini adalah sahabat yang terbaik. Orang ini pernah membuat perjanjian bahwasannya saling mendukung dan akan melindungi anak-anaknya. Setelah itu anaknya Yonatan ini bernama Mephiboset. Pasti kita tahu semuanya. Pada zaman itu terjadilah perang. Setelah terjadi perang, menanglah si Daud, dan setelah kalah pasti pada kerajaan itu pada kabur, dan datanglah pengasuhnya Mephiboset ini lari dan membawa ke tanah Lodebar. Mephiboset ini sangat ketakutan. Saya akan gimana, bakalan dibunuh dan saya tidak akan berdaya lagi. Tapi setelah itu datanglah si Daud ini bertanya pada kerajaan-kerajaan, adakah anak kerajaan yang masih hidup di antara di sini? Adalah yang bernama Siba mengatakan, ada Tuhan. Di mana dia? Ada, mari kita tunjukkan. Setelah itu Mephiboset mendengarkan ada suara kuda yang banyak, dan Mephiboset akan mengira, wah, saya akan mati nih, saya pasti akan dibunuh. Tetapi malahan Raja Daud ini beda dengan prinsip, bukan membunuh, tapi malah mengasihi Mephiboset ini dan memberikan lebih rencangan yang lebih, memberikan semualah segalanya kayak anak raja gitu, memfasilitasi. Mephiboset ini bertanya, kenapa kamu Tuhan memuliakan saya seperti ini? Daud menjawab, saya akan mengasihimu seperti Allah mengasihi aku. Begitulah. Dan setelah kemudian hari, Mephiboset ini difasilitasi dan kakinya yang tumpul jadinya nggak kelihatan. Kadang begitu juga yang terjadi di kehidupan kita ini juga. Kadang kita cuma mengada-ada. Itu gina masuk tahu. Umur lu mana son? Mabuha. Muatak dia. Ama 20 tahun nih, Pak. 30 tahun nih, Pak. Song na udah apa? Ngalilingi berjalan. Tengah harus dapat. Kadang songoni di daulah mangada-ada, olo dita majumulon, atani dibatai. Padahal di sini jelas dikatakan, rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Tuhan mengatakan itu. Kita jangan terlalu mendauli Tuhan ini. Olo dita madulu, ang toho Tuhan ini. Ama isun, jangan. Dison lakukan aktivitas kita sesuai dengan rencana kita. Biarlah Tuhan yang bekerja untuk kita semua. Itulah akhir dari untuk firman Tuhan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Kembalilah Tuhan, kami mengucapkan syukur ya Tuhan atas rancangan-Mu untuk kami ini. Terlebih di SPB Jabodetabek ini ya Bapak. Kiranya Bapak yang melindungi kami. Banyak persoalan, banyak pergumulan di setiap kami keluarga ya Bapak. Ya Bapak, kami memohon kepadamu. Kira Bapak yang mengulurkan tangan. Kira Bapaklah yang melindungi dan memberikan berkat kepada kami. Begitu juga kedua orang tua kami. Kira Bapak yang melindungi, berikanlah kesehatan dimanapun berada. Kira Bapak yang memberikan berkat bagi mereka. Kami orang yang berdosa, kira Bapa yang menghapuskan dosa segala yang kami perbuat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih ya, kita tutup ibadah kita. Sebelum kita tutup, kita menyanyikan lagu Marolopolo Ki. Yesus Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan Yesus, terkhususnya untuk kami Tuhan Yesus, NSBB Tuhan Yesus, khusus Tuhan Guru Gede Tuhan Yesus pada hari ini Tuhan Yesus. Semua berjalan lancar itu semua karena berkat-Mu Tuhan Yesus. Ini tibanya kami mau berangkat Tuhan Yesus, pulang ke Jakarta Tuhan Yesus, lindungi kami di perjalanan, berkati kapal kami Tuhan Yesus, biar kami sampai di tujuan dengan selamat Tuhan Yesus. Mari sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kepada kami. Sehingga jangan kami bawa dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Siap-siap lah. Ayo. Teman-teman, kita packing sebelum kita ke pelabuhan, kita foto dulu ya. Siapa rumah pakai banner. Let's go. Selamat hari Minggu. Semua. Emang sarap minyak. Ketiga Kak, Spero minta. Dalang langsung.